Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ujah Nur Cahyati. Saya mahasiswa Ekonomi Manajemen semester 4 dari Universitas Pancasakti dengan NIM 1902000006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjabarkan mengenai tugas mata kuliah dari Sumber Daya Manusia 1 dengan dosen pengampu Bapak Syamsuri AMA SPDI MM. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, saya berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas meskipun di tengah pandemi COVID-19 seperti yang terjadi pada saat ini. Nah, pertama-tama untuk materi atau pembahasan mengenai motivasi terhadap bawahan agar terpacu pada kinerja produktivitas produk. Nah, salah satu permasalahan penting yang dihadapi para pemimpin adalah bagaimana dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawannya sehingga dapat mendukung keberhasilan pencapaian tujuan. Nah, salah satu teori dikemukakan oleh Shearman pada tahun 2003, yaitu pimpinan atau manajer yang baik adalah yang mampu menciptakan suatu kondisi sehingga secara individu atau kelompok dapat bekerja dan mencapai produktivitas yang tinggi. Nah, permasalahan peningkatan produktivitas sangat erat kaitannya dengan bagaimana cara memotivasi karyawan, bagaimana menumbuhkan sikap positif, dan bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif. Nah, salah satu tujuan tersebut dapat tercapai adalah tugas perusahaan dengan memberikan pelatihan atau training kepada setiap karyawannya untuk meningkatkan semangat dan kemampuan bekerja. Nah, kemampuan bekerja dari setiap karyawan dapat ditingkatkan dan dapat ditumbuhkan melalui salah satu cara, yaitu pemberian pelatihan atau training dari perusahaan. Jadi, selain setiap harinya bekerja, karyawan juga perlu diberikan pelatihan atau training yang baik, karena dengan begitu skill dari setiap karyawan atau bawahan akan bertambah seiring berjalannya waktu. Jadi ini adalah tugas bagi setiap perusahaan atau pemimpin untuk memberikan pelatihan kepada setiap karyawannya. Jadi salah satu motivasi yang dapat diberikan kepada setiap karyawannya dengan cara memberikan pelatihan dan training kepada setiap karyawannya. Nah, salah satu atau motivasi lain yang dapat diberikan kepada setiap karyawannya dengan sikap atau sifat kedisiplinan yang diterapkan dan dijalankan pertama oleh pimpinannya sendiri, karena dengan begitu bawahannya akan mengikuti pimpinannya juga. Kemudian motivasi lain didapat dari sikap mental dari setiap karyawannya, dan karyawan akan termotivasi dari hal-hal tersebut. Nah, motivasi karyawan juga didapatkan dari sebuah tantangan, karena bawahan juga atau karyawan sangat menyukai sebuah tantangan. Tantangan tersebut misalnya karyawan tersebut ingin naik jabatan. Nah, dari setiap jabatan atau level yang berhak atau yang dapat dicapai oleh setiap karyawan memiliki kriteria atau penilaian tertentu. Semisal si karyawan ingin naik jabatan ke leader atau supervisor atau bahkan ke manajer. Nah, dari setiap level tersebut memiliki penilaian tertentu. Jika karyawan tersebut ingin naik level ke level supervisor misalnya, nah di level supervisor tersebut ada penilaian atau kriteria yang wajib dimiliki oleh setiap karyawannya. Dengan begitu, karyawan pun akan merasa tertantang dari kriteria tersebut. Bagaimana caranya agar karyawan tersebut mampu atau dapat menjalankan atau melaksanakan atau bahkan memiliki kriteria tersebut agar mereka selaku karyawan dapat menjalankan atau memiliki sifat tersebut. Nah, dari situ mereka akan merasa tertantang dan akan melaksanakan tantangan tersebut. Nah, contoh lain, karyawan akan termotivasi dari atasannya atau dari para pemimpinnya dengan cara
diberikan suatu penghargaan atau suatu apresiasi. Nah, dengan begitu karyawan pun akan merasa termotivasi. Nah, untuk penghargaan tersebut atau apresiasi mungkin dapat diberikannya seperti contoh hal bonus di akhir tahun, atau bahkan mungkin dengan tambahan insentif atau tunjangan. Nah, dari situ setiap karyawan akan termotivasi untuk lebih giat lagi, untuk lebih meningkatkan lagi produktivitas produknya atau kinerjanya. Jadi ini adalah tugas para pemimpin atau para perusahaan, di mana harus memberikan motivasi yang lebih kepada setiap karyawannya agar mereka dapat memberikan kinerja atau produktivitas produk yang lebih tinggi lagi dari apa yang biasanya mereka berikan kontribusi tersebut terhadap perusahaan. Mungkin ada contoh lain untuk meningkatkan motivasi karyawan, yaitu dengan cara pendekatan dari setiap pemimpinnya. Nah, pendekatan tersebut dapat dilakukan setiap saat atau bahkan mungkin ketika si karyawan tersebut kehilangan motivasi. Nah, orang yang termotivasi dengan buruk, maka dialah yang akan merasa bekerja tidak memiliki semangat untuk setiap harinya. Dan dari situlah seorang pemimpin harus melakukan pendekatan terhadap karyawannya atau bawahannya agar mereka memiliki semangat kembali, memiliki motivasi kembali dalam bekerja, sehingga produktivitas produk akan didapat dan tujuan dari peningkatan produktivitas menjadi lebih tinggi lagi. Nah, salah satu karyawan atau salah satu contoh orang yang termotivasi dengan baik, maka dialah yang memiliki motivasi kerja yang lebih tinggi lagi, semangat yang lebih tinggi lagi, sehingga pencapaian tujuan daripada produktivitas produk akan semakin tinggi. Nah, seorang pemimpin juga harus memiliki sifat dan sikap yang tegas terhadap bawahannya. Ketika seorang pemimpin memiliki sikap yang tegas, maka bawahannya pun akan mengikuti setiap aturan atau perintah dari atasannya masing-masing. Tapi di balik sikap dan sifat yang tegas ini dari setiap pemimpin, mereka pun harus memiliki sikap kemanusiaan atau mampu memanusiakan bawahannya sendiri. Karena terkadang ada mungkin ada dari beberapa banyak atau dari beberapa orang yang memiliki sifat tegas namun tidak memanusiakan. Namun secara profesional, seorang pemimpin harus memiliki sikap tegas namun tetap memanusiakan para bawahannya. Nah, semoga dari sikap tersebut bawahannya pun akan merasa termotivasi dan merasa lingkungan kerja mereka pun akan merasa nyaman dan kondusif. Jadi motivasi ini dapat diberikan kepada setiap karyawannya dengan cara diberikannya pelatihan atau training dari para pemimpin atau dari perusahaannya, serta contoh lain dari motivasi tersebut selain dilakukannya atau diberikannya training dan pelatihan, mungkin bisa juga diberikan sebuah apresiasi atau penghargaan dari pemimpinnya terhadap bawahannya dengan cara diberikannya mungkin tambahan insentif atau bonus di setiap akhir tahun. Nah, teman-teman, dari pembahasan materi tersebut mengenai motivasi terhadap bawahannya agar terpacu pada kinerja produktivitas produk yang dapat saya sampaikan cukup sekian. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Nah, mungkin dan semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa serta dapat mendiskusikannya dan membahasnya lagi secara lebih detail dan lebih terperinci. Nah, semoga teman-teman semua tetap semangat, tetap memiliki motivasi dan sikap pemikiran yang positif agar mampu memiliki motivasi yang lebih dan dapat menjalankan setiap aktivitasnya dengan semangat dan dengan pemikiran yang positif. Tetap semangat, jaga kondisi kesehatan meskipun di tengah pandemi COVID seperti yang terjadi pada saat ini. Stay safe and stay healthy. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.